Ya, pemirsa, ketegangan antara Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2013 silam, yang pada waktu itu Rusia berhasil mencaplok wilayah semenanjung Crimea di Ukraina Timur. Hubungan keduanya kemudian kembali memanas di akhir tahun 2021, hingga Rusia mulai mengerahkan 100.000 tentaranya di dekat perbatasan wilayahnya di Ukraina. Serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina semata-mata karena dalih bahwa Ukraina merupakan bagian dari Rusia, baik secara budaya maupun historis. Dan tidak bisa dinafikan jika Vladimir Putin dapat menguasai Ukraina. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal besar negaranya dalam mencapai salah satu kepentingan nasionalnya untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan juga China. Ya, pemirsa, hingga tepat pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia secara terang-terangan menyerang Ukraina hingga menyebabkan adanya ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Kharkiv, dan Mariupol. Bahkan kapal perang Rusia juga menyerang Snake Island dan pasukan tentara Ukraina. Ledakan-ledakan yang dilayangkan Rusia tersebut menuai banyak sorotan dan kecaman oleh seluruh negara-negara di dunia karena mengakibatkan ketidakstabilan dan kekhawatiran global. Menjelang 1 tahun peristiwa invasi Rusia ke Ukraina yang telah dimulai sejak 24 Februari tahun lalu, masyarakat global dan negara-negara di dunia kembali dan terus dikhawatirkan oleh eskalasi perang yang terjadi antara dua negara tersebut. Pasalnya, jika kita lihat sepanjang tahun 2022, konflik kedua negara tersebut jelas telah mengakibatkan krisis yang sangat serius secara global, terutama krisis kepercayaan terhadap upaya diplomasi antara negara. Bagaimana tidak, salah satu anggota PBB penuh di Dewan Keamanan yang memiliki nuklir terbesar melakukan invasi terhadap Ukraina yang merupakan negara independen dan merdeka. Melalui peristiwa ini, sebetulnya masyarakat global dan seluruh negara-negara di dunia cukup ketar-ketir dengan posisi Rusia yang memang secara power persenjataan nuklirnya yang tidak diragukan lagi. Jika di masa perang dingin, kepemilikan nuklir menjadi sebuah faktor penting bagi kedua blok yang perseteru, yakni sebagai pertanda bahwa nuklir menjadi bagian dari elemen label sebuah negara dikatakan sebagai superpower dan poros dunia pada saat itu. Hingga pada berakhirnya peristiwa Perang Dingin, kepemilikan nuklir diakui secara internasional. Pemilik nuklir tersebut diantaranya adalah Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia. Rusia sendiri menjadi negara teratas dengan daftar kepemilikan nuklir terbanyak yang hulu ledak terjauh di dunia. Di tahun 2021, menurut data dari Arms Control Association, Rusia tercatat memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia, dengan jumlah hulu ledak diperkirakan mencapai 6.257 unit, dengan rincian sebanyak 1.760 yang sudah dipensiunkan, dan di tahun 2022 lalu, Rusia masih menjadi negara teratas dengan kepemilikan dan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Berikut kita jika bandingkan jumlahnya dengan 8 negara lain yang menurut Federation of American Scientists, Rusia menjadi deretan negara-negara di dunia yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak. Di urutan teratas ada Rusia dengan jumlah hulu ledak 5.997. Kemudian di posisi kedua ada Amerika Serikat dengan jumlah hulu ledak 5.428. Di urutan ketiga juga ada China dengan jumlah 350. Selanjutnya Perancis 290, Inggris 225, Pakistan 165, disusul India 160. Dan dua terbawah yaitu Israel dan Korea dengan jumlah masing-masingnya 90 dan 20 hulu ledak. Baik pemirsa, selanjutnya gesekan yang terjadi antar kedua negara yang berjalan fluktuatif sejak tahun 2022 hingga di tahun ini yang masih belum usai. Terhitung dari sejak perang dimulai pada tanggal 24 Februari hingga Desember 2022 telah menimbulkan dampak yang begitu besar, terutama jatuhnya korban-korban sipil akibat peristiwa ini.
Dilansir dari United Nations Office of the High Commissioners for Human Rights, tercatat sudah sebanyak 17.000 lebih penduduk Ukraina yang sudah menjadi korban, dengan rincian jumlah korban meninggal sebanyak 6.884 orang, 10.947 luka-luka. Korban tersebut juga diantaranya mulai dari orang dewasa bahkan hingga anak-anak. Dan pemirsa, di tahun ini diperkirakan perang kedua negara ini akan memasuki babak baru. Serangan bertubi-tubi yang terus dilancarkan oleh Rusia kepada Ukraina rupanya menuai banyak perhatian bagi sejumlah negara-negara di dunia untuk membantu pasokan alutsista bagi Ukraina, mulai dari Jerman hingga superpower state Amerika Serikat. Kendati demikian, bentuk keprihatinan tersebut justru menuai kemurkaan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, yang menyampaikan akan melakukan serangan yang lebih besar lagi ke Ukraina, dan saat ini Rusia tengah mempersiapkan eskalasi maksimum. Akankah situasi peperangan kedua negara ini memasuki babak baru yang lebih menegangkan atau direndam melalui gencatan senjata?